UNER sedang mengembangkan namanya Inakof, Indonesia Erlangga Cafe, gitu kan, kopi ya. Kita punya kopi, kita punya apa, tapi tadi yang teknologi kita punya banyak sekali alat, kita juga bisa bikin robot apa saja, gitu kan. Apalagi kalau ada yang pesen, kita akan pasti akan bisa buatkan, dan itu adalah hasil riset kita semuanya. Jadi cukup banyak kalau riset-riset kita udah di level-level 7-8. Tinggal sedikit satu langkah lagi ke industri. Nah, industrinya ini yang memang tidak mudah nembusnya, gitu, karena persaingannya sangat luar biasa, apalagi di atas itu ya, yang menguasai ya itu aja gitu. Jadi kita nggak mudah untuk ya. Apalagi kesukaan kita kan, mohon maaf ini agak-agak ya, kesukaan kita kan impor Mas ya. Jadi kalau dibandingkan dengan produk-produk impor, daripada bikin sendiri ribet, lama dan seterusnya, kemudian industriawan, pengusaha-pengusaha kita itu sukanya mending impor saja lah, gampang kan. Marginnya jelas dan udah ini itu. Nah, itu juga menjadi kendala untuk produk-produk yang baru, inovasi di Indonesia itu, karena kesukaan kita akan enak impor gitu kan ya. Bersama saya Bambang Sadiono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadiono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk mendokumentasikan perguruan tinggi di Indonesia yang mencapai akreditasi unggul. Menurut rencana, wawancara ini akan kami tayangkan dan juga akan kami buka. Saat ini saya sudah bersama dengan Profesor Dr. Muhammad Nasih SEMT AK. Beliau adalah Rektor Universitas Airlangga UNER Surabaya. Apa kabar, Prof? Alhamdulillah sehat walafiat, alhamdulillah. Prof Nasih lahir 6 Agustus 1965, menyelesaikan S1 di Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNER, kemudian melanjutkan S2 di ITB, kemudian menyelesaikan S3 kembali di UNER. Menjadi dosen sejak 1992, pernah menjadi Direktur Keuangan UNER, menjadi Ketua Program Doktor Ilmu Ekonomi Islam, dan menjadi Wakil Rektor 2, saat ini menjabat sebagai Rektor. Nah, supaya mungkin lebih lengkap walaupun singkat, mungkin Prof Nasih bisa bercerita perjalanan karir sejak awal sampai saat ini. Monggo, Prof. Waduh, kalau karir sebenarnya ya bukan berliku ya, tapi ya semua kita lalui, meskipun kadang-kadang tidak sesuai dengan bayangannya. Jadi yang pertama tentu ketika masih menjadi mahasiswa, saya sebenarnya sama dengan Pak Bambang Sadiono ini ya aktif dikit-dikit di media, kan. Ya bahkan ketika itu juga masih mengandalkan membayar SPP, itu salah satunya ya dari nulis artikel dan lain-lain. Jadi di tahun-tahun 80-an, 90-an awal itu tentu begitu, sehingga salah satu sebenarnya yang sempat bersit adalah menjadi awak media, menjadi wartawan, menjadi apa. Tapi nampaknya nggak kesampaian, kecuali di media lokal gitu kan, di
media akuntansi. Kebetulan untuk menjadi koresponden aja, jadi koresponden dari media majalah akuntansi waktu itu ketika usahawan masih sangat-sangat luar biasa. Setelah lulus kemudian saya sebenarnya banyak di lembaga konsultan manajemen ya. Ya. Ketika kemudian ada peluang untuk menjadi dosen ya kita ikut, kita daftar karena memang syarat-syaratnya bisa kita penuhi termasuk IP dan lain-lain. Dari sana kemudian alhamdulillah diterima menjadi dosen dan kemudian karena menjadi dosen ya mau nggak mau harus sekolah lagi. Selepas sekolah kemudian tugas-tugas sudah menanti termasuk menjadi kaprodi, termasuk menjadi sekretaris jurusan, dan yang di titik awal kemudian kita mengelola lembaga konsultasi di Fakultas Ekonomi namanya Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Akuntansi, Sistem Informasi dan Perpajakan, yang memberikan banyak konsultasi di bidang akuntansi dan sistem informasi serta tentu manajemen dan perpajakan sampai dengan akhirnya tahun 97 dipanggil oleh pimpinan universitas untuk diajak bergabung menjadi direktur keuangan. Ya alhamdulillah 97 awal masuk, kemudian 2007 masuk menjadi direktur keuangan sampai dengan 2010. Sama juga karena ditawari untuk menjadi wakil rektor ya alhamdulillah kemudian jadi wakil rektor sampai dengan 2015. Dan kemudian terus karena ada kesempatan juga menjadi rektor. Alhamdulillah tentu 10 tahun yang sangat panjang, tapi di luar itu ada beberapa hal yang juga menurut saya penting karena aktivitasnya bukan hanya di perguruan tinggi, tapi juga di berbagai organisasi. Jelek-jelek begini, Rektor UNER juga sekaligus menjadi presiden dari World University Association for Community Development, yang kemudian mengantarkan salah satunya karena kontribusi di bidang pengabdian masyarakat, mengantarkan UNER berada pada posisi nomor 1 di dunia untuk versi impact di bidang no poverty. Jadi kita nomor 1 di dunia, bukan hanya di Indonesia, tapi di dunia. Kalau di Indonesia nanti ada yang tersinggung, kalau di dunia biasanya nggak apa-apa. Jadi itu prosesnya, termasuk sempat sekarang masih menjadi presiden Asahil, Mas, dari presiden Asahil. Asahil itu asosiasi perguruan tinggi di Asia Pasifik, gitu kan. Dan juga masih menjadi ketua pembina Forum Rektor Indonesia. Dari di samping tentu banyak organisasi-organisasi yang lain mulai dari ISNU dan seterusnya. Tentu kita banyak sekali aktivitas di dalamnya. Itu selintas, Mas. Ya baik. Saya mau tanya sedikit saja, Pak. Ya. S1 di bidang ekonomi bahkan akuntan, tapi Ya. S2-nya bisa di ITB, Pak. Ya. Di ITB kan ada teknik industri, Mas. Ya, industri juga perlu manajemen ya gitu, Pak. Jadi di ITB dan ketika di akuntansi kan juga banyak hal berkaitan dengan industri gitu. Jadi ada linknya lah, masih ada kaitannya ya. Ya, baik. Nah, Prof. Nasih juga bisa dikenal sebagai pakar ekonomi syariah. Nah, mungkin bisa cerita sedikit dan apa yang terjadi dengan ekonomi syariah di Indonesia saat ini. Enggak, kalau pakar sebenarnya tidak, tapi sejak awal ini, Mas, sebenarnya sejak awal orang tua itu memesankan gitu kan, jangan bekerja di perbankan gitu kan, karena ada beberapa hal yang menurut saya menurut orang tua mungkin perlu dihati-hati gitu kan. Dan dalam konteks itu kemudian muncul banyak pemikiran dan booming berkaitan dengan perbankan Islam pada
saat itu. Kemudian kita juga diikutkan dalam beberapa training-training yang bekerjasama dengan beberapa institusi di Timur Tengah, termasuk ketika SMA, ketika perguruan tinggi pun kan kita banyak kegiatan di sektor-sektor keislaman, Mas ya. Termasuk Ya. dalamnya adalah ekonomi Islam ini, gitu kan. Saya pikir institusi ekonomi Islam atau khususnya di perbankan Islam harus eh, banyak menjadi perhatian kita semuanya. Potensinya sangat luar biasa ya, potensinya, tetapi nampaknya belum terkelola dengan sebaik-baiknya sehingga perputaran uang kita masih istilah kita barangkali terlalu banyak berputar di antara mereka, kan? Bukan berputar di antara kita. Kan? Nah, ini yang menurut saya harus menjadi perhatian kita semuanya. Dan saya yakin kalau lembaga-lembaga ekonomi Islamnya bekerja dengan sangat bagus, paling tidak mekanisme bernegara yang berkeadilan itu akan bisa kita ciptakan karena ujungnya adalah bahwa perputaran uang dan keuntungan itu tidak hanya beredar di antara pemilik modal, tapi juga mengalir ke mereka-mereka yang punya usaha dan aktivitas. Sehingga modal itu bukan hanya uang, tetapi ikhtiar, usaha, semangat, dan seterusnya itu adalah bagian dari modal yang harus mendapatkan bagian dari keuntungan yang diciptakan oleh modal-modal yang lain. Dan itu yang menurut saya perlu menjadi perhatian kita semuanya. Ya. Baik, Prof. Kembali ke UNER. Ya, Prof. Nasih menjadi rektor hampir 10 tahun, pasti ya, mengikuti persis bagaimana perjalanan dan perjuangan ya. UNER sehingga akhirnya mencapai posisi tertinggi dengan akreditasi unggul. Monggo, Prof. Ya kalau gini Mas Jadi, kalau posisi unggul ya sejak istilah kita barangkali sejak peraturan itu ditetapkan sebenarnya udah bisa langsung menjadi dia unggul. Kalau Ya, unggul ini kan baru tahun 2022, 2023 ya, yang ya, semua perguruan tinggi yang terakreditasi A nanti bisa dikonversi menjadi perguruan tinggi yang unggul. Kemudian peraturan berkaitan dengan akreditasi A pun sebenarnya UNER sempat berada pada posisi dengan nilai yang cukup-cukup tinggi, bahkan mungkin tertinggi di Indonesia. Dan sejak aturan itu ditetapkan tahun 2000-an awal berkaitan dengan akreditasi itu UNER sudah langsung menjadi perguruan tinggi yang akreditasinya adalah A. Ini karena sejak awal, khususnya ketika kami masuk, ketika isu berkaitan dengan ya, quality itu menjadi concern perguruan tinggi, kami kemudian menyiapkan dan langsung ya, termasuk BPM kami, Badan Penjaminan Mutu atau QC akademik kita itu adalah bagian dari yang pertama yang ada di Indonesia, sehingga kita juga membina banyak perguruan tinggi yang lain. Nah, karena kita concern pada quality dan semua persyaratan ya, quality kita penuhi, maka lembaga manapun termasuk BAN-PT ketika mengakreditasi ya oke saja. Sebelumnya kita juga udah banyak terlibat di sertifikasi ya. Malcolm Mas dari kita sebelum ya, isu unggul, sebelum isu akreditasi A kita juga ISO pasti kita gitu kan. ya, Kemudian Malcolm Baldrige di mana ancangan untuk manajemen kualitas di perguruan tinggi juga kita ikut sehingga soal akreditasi penjaminan mutu itu bukan barang ya, baru bagi kami dan sejak ditetapkan kapan ya tahun 2000 awal itu ya tentu kita ikut dan hasilnya sangat bagus. Tapi intinya adalah bahwa sejak awal kita concern di quality, kita memenuhi berbagai macam persyaratan di quality, ya, sehingga sekarang pun ketika banyak akreditasi internasional yang datang ke UNER ya hasilnya juga semuanya bagus. Kita di awal yang mengikuti ASIN dan seterusnya itu mesti hasilnya juga ya, cukup-cukup menggembirakan dan kita diakui secara internasional. Jadi concern quality ini hal yang ya, menurut saya penting dan di UNER adalah pelopor dari kualitas ini hingga di level universitas kita punya namanya BPM, Badan Penjaminan Mutu. Di fakultas kita punya namanya Gugus Penjaminan Mutu. Di program studi kita punya unit penjaminan mutu ya, sehingga
kualitas ini memang benar-benar kita deploy sampai ke level terendah, yakni di program studi. Dan itu yang kemudian menyebabkan ketika orang menilai UNER, ya alhamdulillah semuanya sangat-sangat baik dan atau artinya unggul. Ya, baik. Akreditasi akhirnya menjadi legitimasi formal dari sebuah kualitas. Nah, sekarang mungkin bisa diceritakan penampaannya, Prof. Penampakan dari legitimasi itu, misalnya di student body, mahasiswa, di dosen, di proses belajar mengajar, alumni dan sebagainya, yang tampak seperti apa? Gini, jadi kalau di student body sebenarnya itu bukan mengikuti akreditasinya ya, tapi lebih Ya, banyak ke mengikuti daya tampung yang kita punya. Jadi ya, karena dosen kita nggak banyak, karena kursi kita juga tidak banyak, dan selama ini juga terpenuhi secara terus-menerus, jadi ya menurut saya dampaknya tidak sangat signifikan kalau berkaitan dengan penambahan. Artinya dari dulu ya UNER ya segini-gini aja lah, artinya segini aja ya, itu paling kita terima 6.000 setiap tahun, itu udah segitu-gitu aja. Jadi kita enggak karena agitasi unggul kemudian terima sepuluh ya, ribu nanti banyak yang marah Mas kalau kita ya, sampai melakukan itu, karena tentu jumlah mahasiswa di Indonesia ini sangat terbatas lah, kalau semuanya masuk UNER kan ya ya, yang lain nggak kebagian gitu kan. Nah, kalau eh, nyatanya sesungguhnya khususnya lebih ke lulusan ya. ya, Lulusan itu ketika kita terakreditasi unggul, penerimaan lulusan dalam bahasa kami employability perguruan tinggi menjadi lebih bagus, dan karena penerimaan dari stakeholder terhadap lulusan bisa menjadi lebih lebih baik, gitu kan. Ya, khususnya kalau akreditasi itu didorong ke prodi. Ya, karena di prodi kan ada persyaratan ya, kalau prodinya itu akreditasinya C ya nggak bisa apa-apa, kan. Tapi ya, kalau akreditasinya udah A atau unggul, nah itu penerimaan masyarakat menjadi untuk pengguna ya, pengguna ya, lulusan itu menjadi lebih yakin. Alumninya pun kemudian menjadi lebih pede. Apalagi dengan ya, posisi UNER seperti saat ini, tentu alumni-alumni kita itu kemudian bermunculan dan merasa ya, menjadi bagian dari perguruan tinggi yang sangat-sangat membanggakan, dan akibatnya kemampuan mereka untuk bersaing dengan yang lainnya menjadi lebih tinggi. Kalau dulu UNER kan dikenal agak-agak minder aja. Nah, sekarang ya, dengan akreditasi unggul, dengan akreditasi internasional, dengan posisi kita di dunia nomor 308, di beberapa kita nomor 4, di beberapa juga kita nomor 2 dunia, gitu. Nomor 2 di Indonesia, kepercayaan ya, diri dan kemampuan bersaing para lulusan juga menjadi lebih lebih tough lagi, lebih gigih lagi untuk mereka membuktikan bahwa mereka adalah lulusan perguruan tinggi yang bukan ecek-ecek, kan, diakui ya. oleh seluruh dunia dan secara nasional pastinya. Itu dampaknya Mas, jadi kita mencoba Baik, untuk mendorong keyakinan ya, dan apa ya, uh, ya bukan ya kepercayaan diri dari para lulusannya. ya. Baik, berbagai akreditasi, berbagai penghargaan itu tentu apa ya, mudah dikomunikasikan. Ya. Tetapi mungkin apa, capaian atau prestasi yang bisa dilihat atau dirasakan langsung oleh masyarakat, mungkin berkaitan dengan inovasi, hasil riset dan sebagainya dari UNER, mungkin bisa diceritakan, Pak. Ya sebenarnya gini, jadi kalau hasil inovasi, hasil riset kita sangat sangat banyak ya. Ada satu kendala yang menurut saya masih menjadi kendala bersama di hampir semua perguruan tinggi, yakni bagaimana eh, hasil riset itu bisa sampai ke industri. Karena pasti industri akan berpikir berkali-kali untuk bisa mengganti produk-produknya. Tetapi kalau yang di level-level perguruan tinggi sampai dengan di TRL 7 misalnya,
yang sudah saya pada prototype, kita udah punya banyak hal, kita bisa bikin drone gitu kan. Sepeda motor listrik kita juga kemarin menjadi juara di kompetisi yang diselenggarakan oleh PLN gitu kan. Kita juga bisa bikin misalnya panel surya untuk listrik dan seterusnya. Di teknologi kita cukup bagus. Di kesehatan kita juga kemarin yang cukup monumental barangkali vaksin merah putih, Inavac itu juga Ya. bagian dari kerja UNER yang sudah diproduksi oleh Biotis. Itu juga bagian dari hasil pekerjaan atau karya dari researcher UNER. Sekarang kita sedang proses untuk menghasilkan vaksin untuk hepatitis, gitu kan. Hmm. Termasuk juga untuk beberapa vaksin yang lain, ya. Tidak nampak karena sekali lagi untuk hasil riset itu nampaknya baru nanti ketika industri yang menghasilkan. Nah, Ya. ketika industri yang menghasilkan itu orang nggak akan berbicara soal UNER karena nanti kalau brandnya brand UNER kadang-kadang nggak percaya bener gitu kan. UNER kan nggak punya pabrik, yang punya pabrik kan industri. Nah itu Ya. eh, arahnya nanti ke sana. Tapi kita juga banyak mulai dari obat-obatan herbal kita sangat banyak, mulai diabetakol dan seterusnya itu luar biasa banyaknya. Kalau mau herbal di UNER hampir semuanya ada, mulai dari untuk yang darah tinggi sampai dengan yang macam-macam kita punya untuk di herbal. Kenapa kok herbal ya? Karena di herbal proses perizinannya masih memungkinkan. Tapi kalau menjadi obat kimia itu ada uji klinis macam-macam, itu prosesnya sangat-sangat panjang dan pasti juga sangat-sangat mahal, sehingga UNER pasti nggak mampu kalau menyelenggarakan sendiri. Produk yang lain yang juga tidak kalah pentingnya dan ini juga cukup lama beredar, kita punya Mediti Mas namanya. Ya, Hmm. Mediti itu tea yang antioksidannya sangat-sangat tinggi, sangat-sangat bagus melebihi green tea yang ada selama ini, dan ini juga terus diterima oleh masyarakat. UNER sedang mengembangkan namanya Inakov, Indonesia Erlangga Cafe, gitu kan, kopi ya. Kita Ya. punya kopi, kita punya apa, tapi tadi yang teknologi kita punya banyak sekali alat, kita juga bisa bikin robot apa saja, gitu kan. Apalagi kalau ada yang pesen, kita akan pasti akan bisa buatkan, dan itu adalah hasil riset kita semuanya. Jadi cukup banyak kalau Ya. riset-riset kita udah di level-level 7-8. Tinggal sedikit satu langkah lagi ke industri. Nah, Ada. industrinya ini yang memang tidak mudah nembusnya gitu, karena persaingannya sangat luar biasa, apalagi di atas itu ya yang menguasai ya itu aja gitu. Jadi kita nggak mudah untuk ya. Apalagi Ya. kesukaan kita kan, mohon maaf ini agak gitu ya. Kesukaan kita kan impor Mas ya. Hmm. Jadi kalau dibandingkan dengan produk-produk impor, daripada bikin sendiri ribet, lama dan seterusnya, Ya. kemudian industriawan, pengusaha-pengusaha Baik. kita itu sukanya mending impor saja lah, gampang kan. Marginnya jelas dan udah ini itu. Nah itu juga menjadi kendala untuk Ya. produk-produk yang baru, inovasi di Indonesia itu karena kesukaan kita akan enak impor gitu kan. Ya. Ya, baik. Baik, Prof. Nah, sekarang mengenai kekhasan, Ya. karakter khusus yang ada di UNER, baik nanti dalam proses belajar mengajar maupun yang akan dibawa oleh Hmm. para alumni itu seperti apa? Ya sebenarnya bukan kekhasan ya, tapi eh, yang tidak kalah adalah bahwa di UNER juga di samping soal keahlian, aspek-aspek berkaitan dengan apa namanya karakter itu menjadi hal yang kita terus dorong dan bangun, sehingga value kita kan jelas excellency dan morality. Nah, excellency dan morality itu menjadi kita embeddedkan dalam berbagai perkuliahan, ya kan? Sehingga kita harapkan itu akan menjadi ciri khas
lulusan Universitas Erlangga. Dari lulusan UNER itu nggak cukup hanya otaknya yang Ya. pinter, yang encer, tapi hatinya juga harus harus sangat-sangat bagus dan itu tercermin dari value kita excellent with morality atau excellency dan morality. Saya yakin kalau soal keahlian soal apa bisa dipelajari di mana-mana, Ya. apalagi kalau sekarang internet apa udah sangat luar biasa, tapi aspek morality dan tadi menjadi seorang pembelajar sejati Ya. itu menurut saya penting. UNER sedang mengembangkan apa yang kita sebut sebagai Smart Varsity. Dari Hmm. Smart Varsity itu universitas yang dibangun atas lima posisi strategis atau 5 strategi bidang atau 5 inisiasi. Yang pertama S-nya itu adalah dari Smart Varsity adalah S-nya itu adalah Sustainable Education for All. Jadi kita menganggap bahwa pendidikan harus untuk semuanya dan pendidikan tidak cukup untuk hanya sekarang saja, tapi semua orang UNER harus belajar sepanjang hayat di mana saja, kapan saja. Nah, itu kita katakan sebagai Sustainable Education for All. Itu S, Mas. M-nya adalah Meaningful Research and Community Development. Tidak boleh ada riset dan pengabdian masyarakat di UNER yang Ya. nggak ada maknanya lah. Jadi harus Ya. meaningful, harus punya arti. Riset kita juga harus punya arti, minimal mencerahkan, dibaca banyak orang, disitasi banyak Ya. orang, itu ya minimal kita. Hanya ada advancing innovation, kemudian T-nya topping up resource utilization, dan S-nya, R-nya adalah responsive and lean management. Nah, itu yang kita katakan sebagai smart Ya. city yang akan terus menjadi panduan kami di UNER untuk mengelola dan atau bergerak maju bersama-sama. Ya. Prof, sekarang cerita sedikit tentang alumni. Alumni UNER itu eh, apa saja yang sudah dilakukan atau mungkin figur-figurnya yang gampang dikenal siapa saja. Oh, banyak, dari alumni kita udah lumayan, bukan lumayan, jadi ya yang kalau di Indonesia sebenarnya banyak alumni kita itu yang dulu, ya mohon maaf, barangkali menguasai dalam tanda kutip ya, menguasai Kejaksaan Agung gitu kan. Hmm. Jadi Jaksa Agung sebelum sebelum 3-4 periode ini kan hampir semuanya adalah orang-orang UNER, alumni UNER. Demikian juga di Mahkamah Agung, di aspek hukum ini kita hampir menguasai Indonesia dalam tanda kutip ya. Pak Hatta Ali adalah ketua MA yang berasal dari eh, alumni Universitas Erlangga misalnya. Kemudian di Jaksa Agung itu ada berapa tahun yang lalu juga lulusan Ya. dari Universitas Erlangga. Kalau di Jampit dan lain-lain juga cukup banyak. Pak Jonan juga lulusan Hmm. Universitas Erlangga, yang sekarang sedang menjabat Menko PMK. Prof. Hmm. Muhajir sebenarnya juga S3-nya lulusan Universitas Erlangga. Bu Khofifa ya, itu juga lulusan Universitas Erlangga gitu kan. Jadi menurut saya cukup-cukup banyak. Yang di luar negeri kita juga punya cukup banyak apa ya, para praktisi khususnya. Ya. Mulai dari di Apple, kita kemarin juga ketemu dengan beberapa kawan-kawan di Apple, kemudian di beberapa rumah sakit di Amerika juga sempat ketemu, dan intinya juga cukup banyak. Yang belum ada yang menjadi presiden, Mas. Ya, jadi ya, mudah-mudahan nanti Iya. ada presiden dari lulusan Universitas Erlangga. Tapi kalau tokoh-tokohnya banyak, Iya. pengusaha-pengusaha yang dari UNER juga cukup-cukup Iya. banyak lah kan. Ya. Baik, presidennya belum ada, tapi mungkin Ya. konsep-konsepnya akan datang dari UNER, terutama Wah, yang mudah-mudahan, mempersiapkan mudah-mudahan. Ya. mempersiapkan Indonesia Emas 2045. Mungkin Oh, ada gagasan dari UNER, Prof. oh, Apa, ah, Prof? oh. Enggak, itu ikhtiar kita untuk mempercepat mempercepat aja, Ya. barangkali masukan-masukan kita agar kita fokus sebenarnya. Jadi kita itu kan seringkali nggak fokus. Kita kita Ya. tahu persoalannya, tapi kemudian yang dikerjakan beda. Nah, kita ingin memperlihatkan bahwa kita itu punya apa ya namanya akar masalah yang harus kita tangani bersama, karena jangan-jangan kemudian eh, kita inginnya maju tapi kita nggak mengatasi akar masalahnya. Yang kita atasi adalah simptomnya, kan.
Jadi kalau guyonan saya jangan sampai orang sakit panas tapi yang dilihat adalah panasnya. Kalau yang Ya, dilihat adalah panasnya, orang akan dikasih minum es, gitu kan? Nah, ya, itu kan nggak benar. Nah, benar dikasih es akan dingin, gitu kan? Tapi tidak mengobati simptom akar masalahnya sesungguhnya ya, adalah karena ada infeksi. Nah, di Indonesia juga begitu. Kita sering nggak fokus dengan akar persoalan utama kita, dan itu menyebabkan akan ada cukup banyak hambatan-hambatan ke depannya. Jadi itu yang menurut saya eh, perlu kami sampaikan kepada para pimpinan, para orang-orang yang punya kewenangan untuk itu. Intinya itu bakar kita gini ya. ya, Dari konsep kita cuma satu aja. Indonesia maju, Indonesia emas itu kan tergantung pada tiga capital yang kita punya. ya, Yang pertama adalah natural capital atau material M pertamanya, ya, yang kita sangat luar biasa. Ya, kita punya nikel di mana-mana, kita punya hamparan lautan yang sangat luar biasa, kita punya daratan dengan hutan yang melebihi 100 juta hektar hutan, gitu kan, yang merupakan paru-paru dunia, belum batu bara, belum agro industrinya dan seterusnya, kita sangat luar biasa di ya, natural capital ini. Yang kedua adalah financial and manufacture capital. Yang ini juga dalam beberapa tahun menjadi perhatian yang sangat-sangat luar biasa melalui Pak ya, Menko, Pak Luhut, dan kawan-kawan dan timnya. Tentu saja ini juga mengalami peningkatan yang sangat bagus. Nah, satu yang mungkin agak kurang kurang perhatian dan diserahkan pada masing-masing, yakni human dan intellectual capital. ya, Ini yang menurut saya nanti perlu pergeseran ke arah sana, ya, karena kuncinya mesti ke ya, sana, kan? ya, Kalau orang kita nggak bagus, ada industri, ya nanti pekerjaannya bukan dari Indonesia karena kita nggak punya ya. capital, Oke, human capital yang cukup ya, bagus, sehingga ya, investor dari luar itu ya bukan hanya bawa uangnya ke sini tapi juga bawa ya, orangnya ke sini, ya, sehingga value-nya nanti dibawa kembali ke asal investor, tidak kembali ya, ke masyarakat Indonesia, sehingga lagi-lagi human capital ini yang menurut saya harus menjadi harus mestinya menjadi fokus kita semuanya, karena akarnya di situ. Kemiskinan juga karena human capital, ketidakadilan juga karena human capital, dan bahkan mohon maaf, investasi kita nggak terlalu banyak ya karena human capital, bukan karena uh, apa-apa, gitu. Jadi, hukum kita ya, kurang tegak dia misalnya ya karena ya, human capital, ya, sehingga sekali lagi kami ya, concern bukan karena kami orang perguruan tinggi, tapi concern kami adalah human capital ini hal yang menurut saya harus diseriusi ya, oleh pemerintah Pak Prabowo ya. ini. Ya. Baik. Terakhir, Prof Oke, Nasih lama berada atau bergaul dengan para pimpinan perguruan tinggi di Asosiasi ya, Perguruan Tinggi, pernah menjadi ketua Forum Rektor kalau tidak salah. ya, ya. Sebenarnya apa aspirasi perguruan tinggi di Indonesia ini terhadap cara mengukur kualitas dengan akreditasi-akreditasi ini? Karena pemerintah sering berubah-ubah dan ini juga rencananya mau berubah lagi. Nah, itu Hmm. sebenarnya membantu atau tidak, atau apa aspirasi dari Prof Nasih? Jadi gini, yang pertama adalah kalaupun ada perubahan, kita tentu kawan-kawan pinginnya itu ya perubahan jangan di tengah jalan, gitu kan. Ya, Jadi perubahan parameter, perubahan apa itu ya di awal. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah kalau ada peraturan-peraturan itu ya jangan berlaku mundur, ya. Ini aspirasi semuanya, karena begitu ada aturan dan berlaku ya, mundur, itu menyulitkan semua orang. ya, Semua orang sulit. Contoh yang paling, ya bukan meresahkan ya, contoh yang paling gampang aja misalnya, jika peraturan sekolah, sekolah izin belajar atau apa tugas belajar itu diperlakukan mundur,
Maka orang yang sekolah pada tahun 2012 ketika peraturan itu belum ada, itu harus ngurus Iya. izin A, B, C, D, F, G. Rektornya udah meninggal, Mas. Iya, iya. Kan susah ya. Iya, Jadi iya. rektor udah meninggal Iya, harus iya. ngisi lagi nih Betul, izin dari rektornya betul, mana dan seterusnya. betul. Nah, ini gini-gini ini yang menjadi concern utama. Oke lah, peraturan berubah tapi jangan berlaku mundur Mm-mm. gitu kan. Yang ini juga akan Iya, mengenakan kita semuanya. Intinya terutama di sana. Ya. iya. Baik, saya nambah Ya. sedikit. Itu Ya. kalau tidak salah akreditasi unggul itu kan berlaku 5 tahun. Jadi kan Betul. nanti tahun depan masih ada yang statusnya masih berlaku. Oh. Lah Iya, itu eh jadi konsistensi di pembuat regulasi itu menurut saya benar-benar diperlukan karena kalau enggak ya carut marut nggak akan ada perbaikan-perbaikan iya, eh, signifikan yang kita harus lalui karena ya tadi ban PT-nya berubah-ubah gitu kan. iya, Yang gampang aja juga akreditasi internasional juga yang diakui berubah-ubah. Dulu FIBA A iya, itu diakui gitu kan sebagai bagian dari akreditasi internasional. Sekarang FIBA A nggak diakui, yang diakui ASIN. ASIN pun hanya untuk ini itu. Nah gitu-gitu kadang-kadang iya, menyulitkan kita semuanya. Jadi kita berharap konsisten aja lah. Jadi kita yakin nggak ada yang sempurna, tapi kalau kita istiqomah, ketidaksempurnaan itu akan bisa kita perbaiki secara secara kontinu ke depannya. Tapi kalau kemudian berubah itu menurut saya iya. menyulitkan kita semuanya. Baik, terima Oke, kasih sekali Profesor sama-sama ya Pak. Dr. Muhammad Ya, Nasih ya, SEMTAK, siap. Rektor Ya, Universitas Erlangga UNER ya, Surabaya. Banyak siap, sekali yang sudah siap. disampaikan, Ya, menambah ya. wawasan kita. Mudah-mudahan ini juga Hmm, akan memberi inspirasi pada para pengambil kebijakan tadi termasuk human capital tadi yang sangat ditekankan untuk menuju Indonesia Emas 2045. Sekali lagi terima kasih Prof. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Ya. Bersama saya Bambang Sadiono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi